Siap tertib. Siap tertib. Yakin. Siap dengarkan ceramah. Siap dibawa komando habaib. Yakin. Yakin. Siap sopan santun. Siap sopan santun. Yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi. Kepada guru kita Maulana Al-Habib Al-Waqtu Al-Makan Al-Mutafaddal. Jalan buka. Diok. Hei, jangan berisik. Katanya tadi sudah komitmen mau sopan santun. Apa nih? Dasar buncu. Buncu mah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Sebelumnya tolong dengarkan baik-baik. Saya datang tidak bisa lama-lama karena satu, keadaan kurang sehat, dan yang kedua, habis ini kita mau lanjut ke Tangerang. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang baru saja menampaikan tausiahnya Al-Habib Bagir bin Syahab, dan juga yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Ustadz Sufyan Haji Ansori, dan seluruh para asatid, para tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Kita doakan beliau semuanya sehat walafiat. Allah sehatkan rohani dan jasmaninya. Allah mudahkan setiap langkah dakwahnya. Allah berkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap keluarga besar Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Haji Agus, yang alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan berkah ini menjadi wasilah perantara untuk kita bisa bersama-sama memperingati hari kelahiran manusia yang termulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan segenap keluarga besar Haji Agus dan juga panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan ini acara.
Kita doakan semoga Allah balas segala kebaikan mereka semuanya dengan pahala yang besar dan agung di sisi Allah. Semoga Allah berkahi umurnya, semoga Allah berkahi perjuangannya. Amin ya Rabbal. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap teman-teman sahabat dari Ormas FPI Front Persaudaraan Islam yang dipimpin langsung oleh Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilih Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan semuanya anggota Laskar FPI, Allah kuatkan keimanan mereka, Allah istiqamahkan mereka, Allah kuatkan semangat mereka, dan Allah tuluskan setiap niat-niat mereka agar senantiasa berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, ini malam Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita dalam suatu majelis, yaitu perayaan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana dikatakan dalam suatu perkataan, inda zikrus salihin tanzilur rahmah. Apabila ketika disebutkan nama orang saleh, maka rahmat Allah akan turun menghampiri kita. Kemudian ulama berkata, fa kaifa bidzikri aslahus salihin. Bagaimana malam ini kalau kita telah menyebut pemimpin orang saleh, pemimpin orang yang paling terbaik, yang paling bertakwa, yaitu kita telah menyebut baginda Nabi besar Muhammad. Jika menyebut orang saleh saja, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan maghfirah, Allah akan angkat derajat orang yang menyebut nama orang saleh. Bagaimana kalau kita telah menyebut baginda Nabi besar Muhammad? Anda semua akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diberikan pahala yang agung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saudara-saudara, engkau hadir di majelis ini, Anda duduk di majelis ini berdesak-desakan. Jika kita mengetahui pahala orang yang datang ke majelis ta'lim, orang yang datang ke majelis ilmu, sampai-sampai dikatakan oleh Ka'ab ibn Ahbar, lau anna thawaba majalisil ilmi badalin nas laktatalu. Andai kata pahala orang yang hadir ke majelis ilmu ini ditampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan kepada manusia, niscaya kita ini akan saling membunuh satu dengan yang lain. Sebab karena orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntung Anda yang datang, Anda yang duduk, Anda yang hadir, walaupun dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, dari rumah yang jauh, niscaya setiap langkah Anda hadir ke majelis ilmi, datangnya Anda ke majelis ta'lim, itu akan setiap langkahnya dihapuskan dosa oleh Allah, dicatat setiap satu langkahnya satu pahala oleh Allah, dan setiap langkah Anda dinaikkan satu derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau datang ke majelis ilmu, datang dengan niat yang baik, datang dengan akhlak yang baik, datang dengan cinta yang baik, datang dengan semangat yang baik, karena orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang cinta kepada maulid,
kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Orang yang senantiasa datang ke majelis ilmu, maka nanti kalau meninggal dunia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli ilim. Sehingga saudara-saudara, Anda yang datang termasuk orang-orang yang beruntung dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya pemuda-pemudi Islam, setiap acara pembacaan Maulid niatkan untuk belajar ilmu, belajar adab, belajar sopan santun, belajar tata krama yang baik, agar kita ini berbeda dengan orang-orang yang tak memiliki adab dan akhlak. Sebab dikatakan, "Lau kana lil ilmi min dunil khuluqi syarafun, lakana asyrafu khalqillahi iblisu." Andai kalau cuma modal ilmu tanpa adab, seorang itu bisa dikatakan mulia, maka yang patut dan pantas menjadi mulia itu iblis, saudara-saudara. Iblis itu ilmunya banyak, tapi karena gak punya adab, iblis dikeluarkan dari surga, termasuk orang yang dilaknat. Kayak kalau datang ke majelis ilmu pakai adab yang baik. Kalau datang ke maulid Nabi jangan banyak ngomong. Kalau mau ngomong nanti kalau udah pulang. Jangan ngomong di majelis taklim, jangan sibuk dengan urusan yang lain. Karena kita datang ini semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kalau orang datang mencari ridha Allah, dia tidak akan main-main. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis salawat, kita datang mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyempurnakan Nabi, mengagungkan dan meninggikan nama Nabi. Nabi nggak butuh solawat kita, Nabi nggak butuh pengagungan kita. Terus apa yang kita lakukan? Kita memuji Nabi. Kita yang perlu mulia, kita yang perlu keagungan, kita yang perlu ditinggikan derajatnya oleh Allah sebab memuji Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan, ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Saya dan kalian yang hadir menjadi umat yang terbaik. Ibu, bapak, anak-anak muda ini semuanya yang datang menjadi umat terbaik. Itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena kita bolak-balik haji, tidak. Kita menjadi mulia, kita menjadi agung, kita menjadi umat yang terbaik karena kita menjadi pengikut dan umat Nabi yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Ada satu kitab namanya Khosaisu min Ummati Muhammadiyah. Itu karyanya, karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di kota Makkah. Beliau menulis satu kitab. Di dalam kitab itu diceritakan beberapa riwayat perbedaan umat zaman dulu dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad? Dulu, Bu, Pak, kalau ada orang yang ahli maksiat, kalau orang yang ahli dosa, zaman umat-umat Nabi terdahulu, itu di pintu rumahnya tertulis Fulan bin Fulan melakukan dosa, Fulan bin Fulan melakukan maksiat, Fulan bin Fulan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Tapi kita walaupun siang, pagi, sore, malam melakukan dosa maksiat, tidak ada di pintu rumah kita tercatat nama kita melakukan maksiat. Kenapa? Bukan karena kita ini ahli ibadah, tetapi Allah melihat bahwa kita ini menjadi umat kekasihnya, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad. Zaman dulu kalau orang ingin menebus dosa, itu nanti dikumpulkan seperti umat Nabi Musa alaihissalam, itu dikumpulkan di padang kayak lapangan, nunggu awan. Kalau sudah mulai gelap awan,
ada apa namanya awan gelap, kemudian tempat itu menjadi gelap, kemudian nabi-nabi yang dulu di zaman dulu mereka melemparkan pedang-pedang, dan semua orang yang berdosa mereka harus saling membunuh satu dengan yang lain sebagai tebusan dosa. Saya dan kalian yang datang ini banyak dosa, banyak maksiat, melakukan dosa setiap hari, sholat belang-belang kambing, tapi Allah tidak pernah menyuruh kita agar saling membunuh dengan satu dengan yang lain, sebab karena kita dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Umat zaman dulu, Bu, kalau mereka melakukan dosa, mereka melakukan maksiat, itu bajunya lepas dari badannya. Allah ingin mempermalukan mereka. Itu umat zaman dulu. Kita bangun tidur maksiat, mau tidur maksiat, jalan maksiat, melihat maksiat, makan maksiat, datang majelis taklim maksiat, tapi belum pernah Allah melepaskan baju dari tubuh kita. Kenapa? Karena kita ini menjadi umat terbaik, umatnya Nabi Muhammad. Maka bersyukur. Bagaimana cara bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad? Cintai Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, ikuti teladannya Nabi Muhammad. Kita nggak bakal bisa ngikut Nabi Muhammad sempurna, nggak bisa. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Kalau Nabi Muhammad itu masuk misalnya kamar mandi pakai doa, kita ikutin pelan-pelan. Oh, Nabi Muhammad makannya ini pakai doa, kita ikutin pelan-pelan. Oh, Nabi Muhammad suka baca Quran, kita ikutin pelan-pelan. Kenapa? Karena di antara tanda kalau orang mencintai Nabi Muhammad itu mengikuti tingkah lakunya Nabi Muhammad. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kullu turuq masdudah illa man ittafa atharir rasul. Setiap jalan menuju Allah nanti di hari kiamat terputus, nggak ada jalan. Ibu nanti kalau di hari kiamat jalan menuju Allah itu terputus semuanya, nggak ada. Illa, kecuali manittafa atharir rasul, orang yang mengikuti tingkah laku jalannya Nabi Muhammad. Oh, kalau Nabi Muhammad nggak pernah suka ngomong di majelis, jangan ikutin. Jangan dikerjakan. Berarti Nabi Muhammad nggak suka ngomong. Oh, Nabi Muhammad kalau baca maulid nggak pernah ngerokok, jangan ngerokok. Nah, anak muda biasa susah dikasih tahu nih. Pengajian malam kemarin datang nggak? Nggak datang di Ciamis. Ada yang datang? Ini saya marahin itu malam-malam itu. Ada yang ngerokok apa? Kalau mau ngerokok ini panggung konser, nggak apa-apa ngerokok. Ini panggung maulid Nabi. Anda yang datang ini kan pengen ngundang Nabi, betul? Betul. Pengen didatangin sama Nabi, Betul. nah, jangan ngerokok nanti di luar sana. Ente beli satu selop, masukin ke mulutnya semua, nggak ada yang marah. Kenapa? Kalau di maulid jangan. Ini nih banyak nih, ini perokok semuanya. Tapi kalau udah baca maulid dimati. Paham nggak? Kenapa kita begitu? Untuk memuliakan Nabi. untuk mengagungkan Nabi. untuk meninggikan nama Nabi. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sehingga saudara-saudara ikuti Nabi pelan-pelan, cintai Nabi pelan-pelan, karena kita ini gak bakal langsung bisa cinta dengan Nabi secara sempurna, pelan-pelan. Karena dikatakan tak kenal maka saya kenali dulu Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana keseharian Nabi. Kenali dulu baru timbul cinta. Ulang-ulang nama Nabi Muhammad. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau berkata, karir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Ulang-ulangi namanya Nabi Muhammad, ulang-ulangi namanya Rasulullah,
Karena dengan menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda ibu-ibu, bapak-bapak mengulang-ulangi namanya Nabi Muhammad, maka itu dapat membersihkan kotoran hati-hati kita. Sudah, ulangkan nama Nabi Muhammad. Kalau sendiri-sendiri, misalnya ibu lagi nidurkan anak, sallallahu ala Muhammad, nyanyiin itu, jangan nyanyi kayak orang racun. Betul? Betul. Kalau lagi mau nidurin anak, bacain Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Insyaallah anaknya jadi orang Ini enggak dari kecil udah diajarin keong racun, lagu band, lagu TikTok. Ya besarnya anaknya enggak tahu mau jadi apa. Dari kecil ajarkan udah cinta sama ajarkan cinta kepada ulama, ajarkan cinta kepada Al-Quran. Nah, kalau bapak-bapak sambil nyetir mobil, ambil pakai motor, baca sholawat. Sholawat paling pendek, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin banyak kita membaca nama Nabi Muhammad, kita akan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Nah, saudara-saudara, kita ikuti Nabi, cintai Nabi, muliakan Nabi, ikuti ucapan Nabi. Kalau Nabi mengatakan cintai ulama, agungkan ulama, maka kita harus mencintai dan mengagungkan ulama. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zaman udah banyak orang-orang yang mana mereka itu otaknya banyak dungu. Banyak. Ada sebagian orang mengatakan merendahkan Nabi Muhammad. Ya Allah. Banyak orang yang merendahkan Nabi Muhammad. Ya Allah. Jangan pernah main-main dengan Nabi Muhammad. Jangan. Kalau nama kita direndahkan gak masalah. Jangan Nabi kita Muhammad. Kemarin lagi viral, banyak orang yang merendahkan Nabi. Ada yang mengatakan Nabi lahirnya rembes, ada yang mengatakan Nabi lahirnya dekil. Allah, Nabi Muhammad ini khairu khalqillah, paling baiknya ciptaan Allah. Siapa lagi yang paling baik kalau bukan Nabi Muhammad? Saya heran Bu, ada orang sebagian ngaku Islam, ngaku menjadi umat Nabi, tapi lisannya kotor menghina Nabi Muhammad. Jangan pernah main-main dengan Rasulullah. Jangan pernah main-main dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah main-main dengan merendahkan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sampai kapanpun, sampai hari kiamat, namanya tidak akan pernah ternodai, namanya tidak akan pernah bisa dihinakan. Kenapa? Karena Allah telah meninggikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, hormati Nabi Muhammad, hormati penerus-penerus Nabi Muhammad. Siapa penerus Nabi Muhammad? Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, hormati penerusnya. Siapa penerusnya? Ulama. Kalau bukan karena ulama, kita ini nggak bakal tahu baca maulid, kita nggak bakal tahu baca Quran, kita nggak tahu bakal bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak bakal tahu bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat yang baik, kalau semuanya itu tidak diawali dengan ulama. Dulu saya masih ingat kalau kecil-kecil, kalau udah hampir maghrib, ayo berangkat, siap-siap ke untuk ngaji Iqra. Dari kecil diajarin. Kenapa? Karena jasa ulama itu sangat besar. Andai bukan karena ulama, kita ini mungkin tidak akan kenal kepada Islam. Yang bawa Islam ke Indonesia adalah yang mengajarkan kita membaca Al-Quran siapa? Ulama. Yang mengajarkan kita cinta kepada Nabi siapa? Ulama. Sehingga hormati ulama, agungkan ulama. Yang nyuruh hormatin ulama, yang nyuruh mengagungkan ulama adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, akrimil ulama fa innahum indallahi kurama. Hormati ulama, agungkan ulama, cintai ulama, jaga ulama, karena sesungguhnya mereka
adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam di sini ini apa namanya? Ciawi ya. Ya. Ciawi. Orang-orang sini ini insya Allah semuanya husnudzon saya, baik sangka saya, semuanya orang sini cinta sama ulama. Betul? Betul. Orang sini semuanya sayang dengan ulama. Betul? Orang sini semuanya cinta dengan ajengan dan kiai. Betul? Betul. Semuanya cinta dengan pondok pesantren. Betul? Semua kita yang datang ini cinta karena kepada ulama. Betul? Semua kita ini siap ikut berjuang di bawah komando ulama. Betul? Kita mencintai ulama karena telah disuruh dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Betul? Sehingga saudara-saudara, kalau Anda mencintai ulama jangan setengah-setengah. Jangan kurang kenceng. Jangan Setengah-setengah. Setengah-setengah. bahasa gaulnya jangan nanggung. Jangan sungkan kalau cinta itu. Kalau kita cinta sama ulama, ikutin ulama, jaga ulama. Karena kalau kita ingin bersama dengan ulama, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakan ulama. Jadi kalau cinta jangan nanggung, nanti dapat ujian anjlok lagi. Terus cintai ulama, pelan-pelan ikuti, jaga mereka. Karena saudara, jasa ulama ini sangat luar biasa. Kalau tanpa ulama yang berdakwah dari Timur Tengah, dari Yaman, mungkin kita ini masih belum kenal kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu saya tanya, kira-kira kalau begitu jasa ulama besar tidak? Besar. Besar tidak? Besar. Ulama bawa Islam ke Indonesia hingga kita menjadi Muslim. Kira-kira jasa ulama besar tidak? Besar. Besar tidak? Patut kita hormati tidak? Patut kita hormati mereka tidak? Patut kita cintai mereka tidak? Nah, saudara-saudara, ini zaman kita terjadi di zaman yang mana penguasanya mudah baper. Mudah baper, dikit-dikit nangkep ulama. Benar? Benar? Dikit-dikit nangkap umat Islam. Dikit-dikit nanti nuduh pondok pesantren. Dikit-dikit acara maulid nggak boleh. Tapi kalau acara-acara konser boleh. Acara nonton bareng boleh. Adil nggak begitu tuh? Tidak. Adil nggak? Tidak. Adil nggak? Tidak. Adil nggak? Tidak. Makanya ini zaman kita banyak minta kepada Allah, semoga ulama kita dijaga oleh Allah. Semoga negeri kita dijaga oleh Allah. Semoga kita diberikan penguasa yang cinta kepada umat. Cinta. Siap bela madrasah pondok pesantren. Siap bela ajengan. Siap bela kiai. Semua angkat tangan, ya Allahu Akbar. Saya tanya orang sini, kira-kira nanti kalau lagi berjuang, kalau lagi dakwah, kalau sudah hadir majelis ta'lim, kalau sudah hadir acara maulid, terus ada yang menghina, terus ada yang teror, terus ada yang melemahkan semangat kita. Kira-kira orang sini tetap hadir majelis atau tidak? Tetap ikut ulama atau tidak? Nanti kalau udah ancam mau dibunuh gimana? Masa bodoh. Masa bodoh. Sabodo teing. Sabodo. Sabodo. Kalau udah ancam jangan ikut ulama. Sabodo. Jawabannya apa? Kurang kenceng jawabannya apa? Kalau kita bela Nabi mati-matian, terus ada yang menghina kita, jawabannya sabodo. Sabodo. Orang Ciawi siap bela Nabi, siap jaga ulama, siap revolusi akhlak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Muslim Ciawi. Hidup Muslim Ciawi. Hidup para ulama. Hidup Islam. Hidup Habib Rizik Syihab. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi.
Kira-kira sampai sini jelas dah? Jelas kah? Kalau cinta sama Nabi, cintai ulah. Kalau kita cinta sama Rasul, cintai ulah. Siap cinta Nabi? Siap cinta ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Tadi janjinya saya nggak bisa lama. Lanjut jangan nih. Lanjut jangan nih. Lanjut. Ini penyakit keluar saudara. Keringetan sudah keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih mau lanjut. Lanjut. Masih mau lanjut. Lanjut. Sampai jam 2 lanjut. 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 Lu lanjut gua pulang. Suara udah habis, lanjut. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Semua yang hadir semoga Allah ampuni dosanya. Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosanya. Allah berkahi umurnya. Ibu-ibu yang hadir semoga anaknya soleh-solehah. Habib Hamidah. Muti-mutiah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa anak, semoga anaknya hafal Quran. Semoga jadi ulama. Semoga menjadi orang yang diridhai Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sekali lagi saya tanya sama Muslim Ciawi, siap bela Islam? Siap bela ulama? Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sebelum ditutup dengan doa, saya umumin, ini ada air dari Tajul Alawiyin, airnya Habib Bahar bin Smith. Insya Allah kita doakan beliau Habib Bahar bin Smith cepat bebas. Amin. Amin. Ini air dari Tajul Alawiyin, harganya 10.000. Yang beli saya doakan semoga rizkinya lancar. Amin. Amin. Sallu ala Nabi. Jadi laskar, ntar bantu bagiin airnya. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha.
Rasulullah